Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Ibu dosen, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan bermuajahah pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa presentasi hasil pengabdian masyarakat saya ini mengambil judul pemanfaatan listrik tenaga surya sebagai penerangan di jalan desa Pedukuhan Plumbuhan Banguntapan. Sebelumnya, nama saya Muhammad Abdul Somad. Saya dosen D3 Teknologi Mesin Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai pendahuluan, sebelum saya melakukan pengabdian di Pedukuhan Plumbuhan, maka langkah yang pertama yaitu saya ketemu dengan Bapak Dukuh selaku kepala kewilayahan. Nah, kemudian saya melihat titik yang nanti akan dijadikan tempat pemasangan lampu penerangan jalan. Dari hasil informasi Pak Dukuh, ada beberapa catatan penting buat saya sebagai analisa nanti untuk menindaklanjuti program pengabdian masyarakat. Latar belakang analisa situasi, jumlah penduduk. Nah, di Plumbuhan ini, jadi penduduk yang ada di Plumbuhan ini, yang pertama adalah penduduk asli, yang kedua adalah anak kos atau bersifatnya temporer, ada mahasiswa, karyawan, atau wisatawan. Kemudian ada pindahan dari daerah lain, entah itu menetap atau menikah atau bekerja. Nah, dari jumlah penduduk di data kependudukan yang ada di Pedukuhan Plumbuhan itu sekitar kurang lebih 3.000 jiwa. Nah, 3.000 jiwa ini bahkan bisa bertambah lagi karena ada banyak anak-anak kos yang ada di Pedukuhan Plumbuhan. Nah, analisa situasi lingkungan di Pedukuhan Plumbuhan. Kemudian analisa yang berikutnya adalah dengan padatnya penduduk tadi, jumlah penduduk yang sangat padat, maka situasi yang ada itu menyebabkan rawan terhadap tindak kejahatan. Nah, ini informasi yang kami dapat dari Pak Dukuh sering terjadi, apalagi di daerah yang masih penerangannya itu kurang. Nah, kemudian dari padatnya penduduk di daerah Plumbuhan ini kesadaran keamanan kampung masih rendah. Ya, ini ditandai dengan jaga malam ini belum optimalnya jaga malam hanya mengambil jimpitan kemudian pulang, tidak dilanjutkan sampai mungkin sampai subuh, ya, karena daerah yang rawan itu atau waktu-waktu yang rawan itu menjelang subuh. Nah, kemudian analisa berikutnya adalah dari situasi lingkungan. Dari informasi dari Pak Dukuh didapat informasi bahwa jalan yang akan nanti kita ingin pasang itu yaitu jalan desa penghubung 3 pedukuhan. Yang pertama itu Pedukuhan Plumbuhan dengan Pedukuhan Sorowajan, Pedukuhan Plumbuhan dengan Pedukuhan Karangjambe, dan juga pedukuhan di Kanoman. Nah, 3 inilah sebagai jalan penghubung titik ini yang kita survei, yang belum ada. Nah, kita bisa saksikan lokasi pengabdian kita di titik tersebut. Nah, ini ada ini ada pemandangan yang memprihatinkan. Di sisi kiri itu adanya banyak sampah yang menumpuk di jalan desa Pedukuhan Plumbuhan tersebut. Nah, ini sampah ini bisa menumpuk, ini dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan pada malam hari. Malam hari karena jalannya gelap, maka enak saja orang tersebut melempar sampah di jalan tersebut. Nah, ini jalannya ini seperti di tengah-tengah sawah, tidak ada listrik, maka gelap. Kemudian
Ini sudah ada ditulisi nih. Ini ditulisi didenda bagi yang membuang sampah sembarangan di sekitar area ini didenda 500.000 oleh kesepakatan warga RT 12, ini wilayah RT 12 Pedukuhan Plumbon. Nah, ini jalan ini sebagai alternatif sering dilewati banyak pengendara roda 2. Roda 4 hanya dari sisi timur itu ke timur ke barat boleh, tapi kalau barat ke timur tidak boleh. Nah, ini yang menjadikan penghubung Pedukuhan Kanoman, Karangjabe, dan Plumbon sekaligus. Kemudian langkah berikutnya dalam program pengabdian masyarakat, kita melakukan kegiatan sosialisasi pengabdian. Nah, sosialisasi ini diawali dengan silaturahmi kepada Pak Dukuh selaku kepala wilayahan. Kemudian di rumah Pak Dukuh membuat acara sosialisasi bersama perwakilan RT dan RW sepedukuhan Plumbon. Juga ada perwakilan dari pejabat desa, yaitu BPD Desa, Badan Perwakilan Desa. Nah, dari kegiatan pengabdian tentunya ada sebuah metode atau sosialisasi dalam pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi ini secara berurut dimulai dari tahap melakukan survei di lapangan, menemui kepala pedukuhan, terus kemudian sosialisasi pengabdian masyarakat kepada warga masyarakat, RT, RW, pejabat setempat. Terus yang berikutnya isi daripada penyuluhan tersebut kaitannya dengan pemanfaatan tenaga surya yang masih rendah. Nah, ini karena listrik itu, tenaga listrik yang dari tenaga surya itu kan masih digunakan oleh orang-orang tertentu, belum semua masyarakat, lapisan masyarakat menggunakan. Nah, ini kita beri pengertian supaya ada energi alternatif selain energi listrik dari PLN. Nah, terus kemudian di situ juga kita melakukan pendampingan mitra dalam hal pemasangan, dalam hal konsultasi, dan lain sebagainya. Nah, program-program ini sudah terencanakan sejak awal ketika kita mau melakukan proposal. Nah, berikutnya, langkah berikutnya ada proses instalasi lampu penerangan jalan. Ini dilakukan oleh warga yang kita tunjuk, kita ajari, kemudian bisa melakukan sendiri proses instalasi lampu penerangan jalan bertenaga surya. Ini sifatnya pemberdayaan. Kegiatan dalam sosialisasi, sebelum kita melakukan pemasangan, dalam sosialisasi tersebut kita secara simbolis menyerahkan lampu satu set, yaitu lampu beserta panel surya kontrol otomatis kepada dari desa. Ini ada BPD, yaitu Desa Banguntapan, Badan Perwakilan Desa. Kemudian dari Pak Dukuhnya sendiri juga sebagai simbolis penyerahan lampu jalan tenaga surya yang ini sebagai tanda diawalinya pemasangan titik-titik yang telah sepakati. Nah, titiknya itu ada 10 titik, jadi kita memasang 10 titik tempat-tempat yang telah kita sepakati dengan Pak Dukuh yang rawan terhadap tindak kejahatan kriminal. Nah, ini gotong royong bersama warga pemasangan ini. Nah, pemasangan ini di rumahnya Pak Dukuh ini juga gelap, maka kita pasang satu pasang titik. Kemudian titik yang lain dipasang di sepanjang jalan desa Pedukuhan. Nah, ini hasilnya. Kemudian sudah kita pasang, kita terlihat ada pencahayaan, tidak seperti kemarin yang sebelum kita pasang itu gelap gulita, jadi sangat membahayakan dan menegangkan kalau lewat di situ. Nah, ini daftar pustaka yang kita rujuk ada banyak ini. Kita merujuk dari berbagai sumber untuk menjadi sebagai referensi kita untuk menyusun proposal atau menjadi proceeding artikel yang nanti akan dipublikasikan. Mungkin itu dari saya presentasi mengenai penerangan jalan di Pedukuhan Plumbon. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak hal yang kita dapat dari pengabdian ini, terutama dari masyarakat mengusulkan untuk ada tindak lanjut, tidak hanya sekedar sampai di sini. Tindak lanjutnya masih sekitar masalah energi alternatif tenaga surya. Nah, masyarakat Pedukuhan Plumbon ada kelompok tak pertanian, yang ini mengusulkan adanya pompa berenergi listrik.
Karena di Pedukuhan ini kalau musim kemarau ada sumurnya, namun pada saat kemarau irigasinya itu macet, jadi tidak bisa mengairi sawah. Ada sumur, perlu ada pompa yang menggerakkan. Selama ini dengan pompa yang harus membayar dengan energi solar, maka petani tidak akan cukup untuk membayar biaya operasionalnya. Maka usulnya setelah program penerangan jalan ini selesai, kemudian saya selaku ketua pengabdi di sini diberikan saran supaya mengajukan ke kampus untuk pompa berenergi listrik. Mudah-mudahan nanti kita bisa berusaha untuk membantu masyarakat. Sekian dari saya akhiri non wal qalami masturun al birmanitaqo fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.